Ibu yang saya hormati, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mempelajari surah At-Tahrim ayat 6 di mana isinya sangat berarti untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. 1, 2. Ya ayyuhalladzina amanu wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. 1, 2. Wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. 1, 2. وقودها الناس malaikatun idhar nggih. Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 1, 2. Malaikatun Oke, udah ya. Sampai di situ 1 ayat aja Kang Asep ya. Saya bacakan lagi. Kita bersama-sama bacakan lagi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. 1, 2. Wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. 1, 2.
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد. Tarik nafas. 1, 2. Malaikatun Hidatun la ya'lamun Sadaqallah sareng-sareng. Sadaqallahul azim. Bunda Tenti. Semangatmu. Bu Ustadzah, dilanjutkan kepada sesi berikutnya, mencoba memahami tafsir meskipun secara singkat, namun mudah-mudahan ini akan menjadikan ikhtiar kita untuk menghindari diri dari sekedar orang tua yang baca tapi tidak memahami apa yang dibaca. Nah, maka dari itu untuk meningkatkan, mengupgrade kualitas bacaan kita sebagai orang tua zaman now yang harus setiap harinya menyimak postingan-postingan Allah di banyak ayatnya dan Rasulullah di banyak hadisnya guna membekali ilmu keorangtuaan kita untuk pendidikan anak-anak. Maka semoga amalan ini konsisten ya, istiqomah setiap harinya, meskipun ya hanya 1-2 ayat saja atau 1-2 hadis saja, tapi tidak mengapa, karena amal yang dicintai Allah adalah amal yang terjaga rutinnya meskipun sedikit, daripada amal yang gila-gilaan atau banyak tapi cuma setahun sekali. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama simak tafsir singkat bersama Ibu Dr. Penti Inayati MAG ya, selaku orang tua dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kepada Ibu Doktor dipersilahkan At-Tahrim ayat 6. Terima kasih Kang Asep dan Bu Imas. Alhamdulillah Kang Asep itu Pak Asa udah ada ya di sini. Nanti akan itu ya untuk pengeditan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, kita akan mentadabbur Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang sudah sangat populer ya, dalil kewajiban orang tua untuk mendidik baik itu ayah ataupun ibu. Nah, ini dalil yang kalau para ulama atau para ahli pendidikan menyebutkan bahwa hukumnya fardu ain. Jadi bahwa orang tua itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak dengan fardu ain, bahwa di sini di ayat atau di potongan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, jagalah oleh diri kalian, anfusakum, diri kalian dulu, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Kalau menurut salah satu tafsir di sini maksudnya, apa maksud dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu adalah amalkanlah ketaatan pada Allah dan hindarilah perbuatan yang durhaka kepada Allah, serta perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, pasti Allah akan menyelamatkan dari siksa api neraka. Jadi At-Tahrim ayat 6 yang qu anfusakum ini perintah untuk bertakwalah ya. Kalian itu harus takwa pada Allah. Perintahkan keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Nah, di sini misalkan dengan dikuatkan, misalkan kita sebagai orang tua dalam mendidik itu kan banyak.
Misalkan di sini dicontohkan salah satu perintahnya adalah perintah sholat. Hadis bahwa di sini disampaikan dari Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Tirmizi dari hadis Abdul Malik bin Rabi'. Salah satu yang harus kita didik kepada keluarga kita atau diri kita dan putra-putri kita itu apa? Yang pertama adalah murus sobiya bis sholah. Perintahkan kepada anak untuk mengerjakan sholat. Idza balagha sab'a sinin. Apabila usianya sudah mencapai 7 tahun. Jadi salah satu real. Apa sih bagaimana kita harus mendidik? Kan kalau kayak tadi udah masih secara umum ya. Ditafsirkan dalam hadis-hadis misalkan perintah apa saja. Nah ini, murus sobiya bis sholah. Perintahkan putra ya anak kalian untuk sholat. Idza balagha sab'a sinin, apabila usianya sudah mencapai 7 tahun. Fa idza balagha asyra sinin, dan ketika usianya sudah 10 tahun, fadribuh alaiha, maka pukul ketika ia tidak mau melaksanakannya. Jadi dalam hadis ini salah satu maksud dari ayat tadi bahwa kita harus sudah mulai ya menyuruh anak ketika 7 tahun disiplin dalam sholat. Nah, tapi ini waktunya 3 tahun ya untuk mendidik dari 7 sampai 10 tahun. Bukan berarti Islam agama yang kejam ya, ada fadribuh, misalkan ada pukulah. Pukulah di sana kan maksudnya alternatif terakhir 7 sampai 10 itu ada waktu tenggang 3 tahun. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua mendisiplinkan sholat anak baik melalui metode-metode Rasulullah ya. Misalkan dengan metode uswah, teladan, metode targhib, misal ke anak dimotivasi metode tarhib, memberikan berupa ancaman, misalkan kemudian metode yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, misalnya ada puluhan metode yang Rasulullah gunakan untuk metode mendidik anak. Nah, ketika selama 3 tahun misalkan kita mengajarkan sholat, kemudian usia 10 tahun, anak masih nggak mau misalkan sholat, maka ada alternatif terakhir, fadribuh. Pukullah di sini maksudnya dengan metode iqob ya, metode sanksi. Dalam Islam diakui ada metode iqob atau metode sanksi. Tetapi bukan serta-merta ketika 7 tahun kita perintah, anak misalkan nggak mau langsung 4.000 cepret, nggak seperti itu. Tetapi itu adalah 3 tahun itu dengan variasi metode yang harus kita lakukan. Metode apa saja. Nah, kemudian sama ini juga berlaku ya dalam mengajarkan saum, misalkan dalam mengajarkan ketaatan-ketaatan yang lain, misalkan dimulai dari usia 7 itu dan sampai usia 10 selama 3 tahun itu harus intens kita sebagai orang tua bekerja keras dengan berbagai metode yang sudah diajarkan Rasulullah. Kemudian waquduhan nas, waqud itu bahan bakar. Bahan bakarnya adalah anas manusia, wal hijaroh dan batu. Jadi waqud itu artinya bahan bakar yang dimasukkan ke dalamnya itu tubuh-tubuh atau ya tubuh-tubuhnya anak Adam gitu, kita manusia gitu ya. Nauzubillah. Wal hijaroh dan batu. Menurut pendapat yang dimaksud dengan batu di sini adalah berhala-berhala yang dulunya dijadikan sesembahan. Di sini kan dalam surah Al-Anbiya, innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah, min dunillah, dari selain Allah, hasabu jahannam. Nantinya itu akan menjadi umpan atau menjadi ya batu nanti di neraka jahanam. Nah, ini ada pendapat yang lain dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud batu di sana adalah batu fosfor yang bau gitu ya. Kalau menurut Mujahid, batunya itu lebih busuk baunya daripada bangkai. Jadi kita bayangkan di neraka itu, nauzubillah, seperti itu ya. Dengan selanjutnya di sini biar udah selesai. Nah, ini kemudian Rasulullah menyebutkan ya bahwa ada sahabat yang sudah tua renta gitu ya. Kemudian bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, apa sih batu jahanam? Apakah batu jahanam yang hijaroh tadi, maksud hijaroh batu itu, sama dengan batu dunia?" Maka Rasulullah menjawab, "Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya. La sokhratu min sokhri jahannam a'dom min jibalid dunya kulliha."
sesungguhnya batu jahanam lebih besar daripada semua gunung yang ada di dunia. Jadi dibayangkan di neraka jahanam itu batunya juga besar-besar ya, lebih besar daripada semua gunung yang ada di dunia. Kemudian orang tua tersebut jatuh pingsan dan Rasulullah melihat ya apakah masih hidup. Maka Rasulullah menyebutkan ya, menyadarkan laki-laki tersebut, "Hai orang tua, katakan la ilaha illallah." Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah yang berhak disembah. Baca 10 kali. Nah, Rasulullah menyampaikan berita gembira bahwa dia akan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apakah di antara kita akan masuk surga?" Rasulullah mengiyakan dan membacakan terakhir ini ya. Zalika, yang demikian itu liman khafa maqami, orang-orang yang takut menghadap kehadiratku, wa khafa wa'id, dan takut ancaman Allah. Jadi intinya adalah bahwa ketika dibacakan ayat Allah waquduhan nas wal hijarah, ketika rasa muncul takut yang luar biasa dalam diri kita, maka itulah kata Rasulullah, rasa ketakutan dalam diri kita itu insya Allah yang akan menyebabkan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, mungkin itu ya, udah terlalu kepanjangan, yang bawah-bawahnya nggak usah ke itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustadzah Dr. Penti Inayati MAG, orang tua dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Juga kepada para narasumber lainnya ya, Ibu Ustadzah Imas, Ibu Ustadzah Nurlailah, dan Bapak Salim, terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh partisipan ya. Alhamdulillah, tak terasa ya waktu sudah menghinggai 26 Zulhijjah 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk ke dalam tahun baru Islam ya 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ini menjadi momen hijrah bagi kita para orang tua se-Indonesia untuk semakin melek IT ya, untuk semakin melek literasi. Dari awalnya tidak biasa nulis, sekarang mulai coba nulis-nulis. Ini hasil kajian subuh ini bagus sekali untuk diangkat jadi tulisan ya, baik untuk kategori puisinya atau mungkin cerpen atau mungkin artikel dengan ditambah dari sumber-sumber lain, kemudian screenshot ya, foto-fotonya, dokumentasi kegiatan kita ya, kesan-kesan terdalam dari kajian ini bisa diangkat ya. Bagi yang tertarik boleh menghubungi saya atau Madam Hedi atau Ibu Dr. Penti ya, untuk kemudian ditindaklanjuti ke dalam pelatihan kepenulisan ya. Insya Allah bulan Muharram nanti ya, kurang lebih 5 hari lagi, kita juga akan membuka pelatihan kepenulisan babak 2, edisi kedua, gelombang kedua ya. Kita akan belajar membuat blog lagi, kemudian terutama bagi yang baru nih, kemudian akan belajar menulis, ya akan memotivasi diri, kemudian akan coba memposting di blog dan menerbitkannya menjadi buku ber-ISBN, berizin, dan nama kita insya Allah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Ini luar biasa sekali, apalagi nanti untuk momen Agustus ya. Kalau tema Agustus ini dijadikan tulisan kita semua, itu juga akan lebih menarik lagi, sehingga anak turunan kita ini akan mendapatkan pencerahan-pencerahan terutama tentang keislaman dalam melawan penjajah. Karena dalam sejarah perjalanannya kan Indonesia diajarkan untuk melawan penjajahan oleh Islam ya. Serentetan tokoh Islam berada di garda paling depan dalam riwayat penentangan terhadap penjajah. Maka tokoh-tokoh Islam pun kemudian menghiasi daftar pertama dari pahlawan nasional di negeri ini ya. Kemudian kita tahulah nanti diajarkan ke anak didik melalui tulisan-tulisan kita ya.
ini bukan juga hanya menyangkut pahlawan-pahlawan 10 November 45 saja, melainkan riwayat perlawanan ratusan tahun sebelum itu, yakni pada masa-masa misalnya Abdul Hamid Diponegoro atau Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Sultan Babulah di Ternate, Tengku Cik di Tiro, dan masih banyak lagi pahlawan Indonesia lainnya yang jihad dan perjuangannya itu menjadi benang merah dalam susunan tarikh atau sejarah tanah air ya. Maka tidak heran ketika dulu mungkin ingat ya kalau kecil kita main ke Monas, nah di depan Monasnya itu kan berdiri megah patung Pangeran Diponegoro berkuda, memakai sorban, memakai jubah dan menghadap Istana Merdeka ya, menghadap Istana Negara. Ini sebuah simbol ya, sebuah sign ya, sebuah tanda bahwa memang peran Islam begitu hebat ya untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia ini, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi perjalanan berbangsa bernegara memang harus dikawal oleh para ulama ya. Dan ulama saat itu kan Pangeran Diponegoro ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian mengenai sebabnya ya, seperti Deliar Nur aja sampai menjelaskan ya bahwa di masa penjajahan itu Islam merupakan identitas penduduk yang menyebar rata ya, baik di daerah berbahasa Melayu dan ini merata dari Aceh sampai Irian ataupun yang berbahasa Jawa. Maka ketika datang bangsa-bangsa asing dengan maksud dan tujuan yang tidak damai, katakanlah Spanyol, Portugis yang jelas-jelas mempunyai misi khusus untuk menghapuskan agama Islam, maka Islam menjadi perekat dan pemersatu di antara mereka. Ya, kata Islam ini menjadi identitas yang sama untuk melawan penjajah saat itu. Luar biasa sekali ya, heroik sekali. Jika ada di antara warga biasa saat itu pindah agama menjadi Kristen, maka otomatis ya masyarakat mengidentikannya menjadi Belanda ya. Ya, bisa dilihatlah di film Bumi Manusia atau apa ya. Nah, kemudian karena itu ketika identitas agama dan bangsa sangat sulit dipisahkan, hal yang sama juga tampak pada kecaman Kartini ya, Raden Ajeng Kartini terhadap orang-orang yang sengaja berpindah agama, murtad hanya karena ingin berstatus Belanda dan Eropa. Nah, itu seperti itu. Jadi ini merupakan hal-hal yang pantas untuk diangkat ke permukaan oleh para pejuang subuh menjadi tulisan yang mencerahkan generasi ya. Itu sebagai motivasi. Dan kiranya untuk sesi editing dengan berbasis Google Doc bersama Pak Asa, saya ingin mengkhususkan waktu ya, tidak hanya 15 menit ya. Saya ingin mengkhususkan waktu tidak sekarang ya, dan tidak hanya 15 menit, mungkin kurang lebih 1 jaman ya, supaya leluasa dan tidak hanya satu tulisan aja yang diedit ya. Jadi pengumuman saja untuk semuanya bahwa untuk jadwal hari ini saya telah menyiapkan beberapa tulisan yang akan diedit dan nanti saya siapkan room link khususnya untuk link ruangan khusus untuk sesi Pak Asa ya. Jadi saya kira itu saja untuk kajian pagi ini. Jangan khawatir, tulisan-tulisan yang udah masuk sudah mulai diedit oleh tim ya. Timnya itu ada Madam Hedi, ada Ibu Dr. Penti, ada Pak Dr. Nastain, ada juga Pak Asa, kemudian Ibu Krisma Nainggolan ya. Banyak tim itu, kurang lebih 6 lah atau 7 orang ya. Dan dari sisi IT-nya insya Allah baik Pak Asa maupun saya tetap mengawalnya. Kemudian nanti tulisan-tulisan Bapak Ibu se-Indonesia yang sudah masuk ke email atau ke blog nanti diedit oleh para editor, oleh tim editor, baru dikesayakan selaku founder karena saya tetap harus memantau nasib perjalanan tulisan kita semua, jangan sampai ada hal-hal yang kurang pas secara dakwah dan pendidikan Islam. Nanti terakhir baru kita kekuratorkan ke penghimpun tulisan dan kita urus perizinan ke penerbit juga untuk percetakan juga. Mudah-mudahan ya, walaupun mungkin bergeser ke akhir bulan, tetap di awal tahun Hijriah. Mudah-mudahan itu untuk perdana ya. Sedangkan untuk gelombang kedua insya Allah akan diumumkan di grup. Itu saja kajian kita kali ini ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azima wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup ruangan.